Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Merici Harlitasio dengan NIM 2001060075, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang, mahasiswa semester 5. Di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah saya, yaitu Kabupaten Rotendao. Di sini menyangkut dengan kekeringan karena kesediaan air yang kurang. Berhubungan antara kesediaan air yang jauh di bawah kebutuhan, baik untuk kehidupan manusia maupun kegiatan ekonomi dan lingkungan. Bencana kekeringan adalah suatu peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat, di mana kebutuhan air tetap atau bahkan meningkatkan. Akan tetapi persediaan air atau cadangan air tanah menurun, sehingga ketersediaan air tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan aspek hidrologi, kekeringan disebabkan oleh kurangnya curah hujan selama periode tertentu yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air untuk berbagai kebutuhan. Kekeringan terjadi ketika menurunnya ketersediaan air di bawah permukaan dan di bawah tanah akibat kurangnya curah hujan yang ditandai dengan secara signifikasi aliran air hingga mencapai kondisi normal atau terhentinya pengisian air tanah. Dampak kekeringan juga terjadi pada lahan pertanian, ditandai dengan kurangnya legas tanah atau kandungan air di dalam tanah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu di wilayah yang luas dan menyebabkan tanamannya menjadi kering. Tanda-tanda kesulitan air akibat kekeringan terjadi di desa kami, Desa Matanae, Kabupaten Rotendao. Itu gejala terjadinya kekeringan. Yang pertama itu berkaitan dengan menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dan dalam satu musim. Pengukuran kekeringan merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan. Yang kedua yaitu tahap kekeringan, terjadinya kurang pasokan air di permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekeringan di desa kami yaitu yang pertama lapisan tanah tipis. Nah, dengan lapisan tanah yang tipis, air yang terkandung di dalam tanah tidak bertahan lama. Hal ini dapat terjadi karena air akan lebih cepat mengalami penguapan oleh panas matahari. Biasanya bencana kekeringan sering terjadi di daerah pegunungan karena di daerah ini memiliki lapisan tanah yang tipis. Yang berikut adalah air dalam tanah. Air hujan yang jatuh pada saat musim penghujan akan meresap jauh ke dalam lapisan di bawah tanah. Selain hanya mampu menyimpan air dengan diversitas yang terbatas, tanah juga tidak mampu menyimpan air dengan jangka waktu yang lebih lama karena hal ini menyebabkan aliran-aliran air di bawah tanah sungai yang dalam, sehingga tanaman tidak menyerap air pada saat musim kemarau. Karena akar yang tidak mampu menjangkau air tanah yang dapat menyebabkan sumber-sumber mata air dan mengalami kekeringan. Yang berikut yaitu faktor tekstur tanah yang kasar. Tekstur tanah yang kasar tidak mampu menyimpan air dengan jangka waktu yang lama karena air hujan yang turun akan langsung mengalir ke dalam karena tanah tidak mampu menahan laju air hujan. Di lain sisi, yang terkandung dalam tanah yang memiliki tekstur yang kasar akan mengalami penguapan yang relatif cepat karena rongga-rongga tanah jelas lebih lebar dan sangat mendukung terjadinya proses penguapan. Yang berikut adalah dampak terjadinya kekeringan di Desa Matanae, Kabupaten Rotendao. Yang pertama yaitu menyangkut dengan fisik. Itu kerusakan terhadap habitat spesies ikan dan binatang. Yang kedua yaitu erosi angin dan
air terhadap tanah, kerusakan spesies tanah, pengaruh terhadap kualitas air, pengaruh terhadap kualitas udara, debu, polutan, dan kurangnya daya pandang. Yang berikut yaitu kekeringan juga menjadi tanah mengeras dan retak-retak sehingga sulit untuk dijadikan lahan pertanian. Keadaan suhu siang hari pada saat kekeringan akibat musim kemarau menjadi suhu udara sangat tinggi, dan sebaliknya pada malam hari suhu udara sangat dingin. Perbedaan suhu udara yang berganti secara cepat antara siang dan malam menyebabkan terjadinya pelupakan air yang lebih cepat. Yang berikut non-fisik, itu menyangkut dengan ekonomi. Itu kerugian produksi tanah, pangan, susu ternak, kayu, dan perikanan. Yang berikut yaitu kerugian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sosial nasional, kerugian pendapat petani dan tekanan secara langsung, kerugian dari bisnis, turisme dan rekreasi, kerugian pembangkit listrik tenaga dan meningkatkan biaya-biaya energi, kerugian yang terkait dengan produksi tanah pada pertanian, menurunnya produksi pangan dan meningkatnya harga-harga pangan. Yang berikut yaitu menyangkut dengan sosial budaya. Itu saat terjadi kekeringan, tanah menjadi kering dan pasir lembut atau debu mudah terbawa angin. Hal ini menyebabkan debu di mana menimbulkan banyak gejala penyakit yang berhubungan dengan pemanasan. Pengaruh kekurangan pangan itu contohnya kekurangan gizi dan kelaparan. Hilangnya nyawa manusia karena kekurangan pangan atau kondisi-kondisi yang terkait dengan kekeringan. Yang berikut konflik di antara pengguna air, masalah kesehatan karena menurunnya pasokan air, ketidakadilan di distribusi akibat dampak-dampak kekeringan dan bantuan pemulih. Nah, dari itu solusi yang diberikan oleh pemerintah bahwa untuk dari Desa Matanae adalah panen air merupakan penggumpalan penampung air hujan atau air aliran permukaan pada saat curah hujan tinggi untuk digunakan pada waktu curah hujan rendah. Panen air itu misalnya penampung. Nah, secara hemat sesuai kebutuhan, pembuatan rorak merupakan contoh tindakan panen air aliran permukaan dan sekaligus juga untuk tindakan konversi air. Di daerah yang memerlukan panen air adalah yang mempunyai bulan kering dengan curah hujan di bawah 100 mm per bulan. Lebih dari 4 bulan berturut-turut pada musim hujan, curah hujannya sangat tinggi di bawah 200 mm per bulan. Nah, dan maka dari itu pemerintah memberikan solusi untuk mempersiapkan rorak. Rorak adalah lubang kecil berukuran panjang lebar 30 sampai 50 cm dengan kedalaman 30 sampai 80 cm. Nah, untuk itu digunakan untuk menampung sebagian air aliran permukaan. Nah, air yang masuk ke dalam rorak ini akan tergenang untuk selamanya dan secara perlahan akan meresap ke dalam tanah. Sehingga pengisian pori tanah oleh air akan lebih tinggi dari aliran permukaan dan dapat dikurangi. Rorak ini cocok untuk di daerah dan dengan tanah berkadar liat di mana tinggi daya serapnya sangat tinggi dan rendahnya curah hujan tinggi pada waktu yang pendek. Yang berikut yaitu memberikan solusi juga tentang saluran buntu. Saluran buntu adalah bentuk lain dari rorak dengan panjangnya 40 sampai 50 meter sehingga disebut sebagai saluran bantuan. Perlu diingat bahwa dalam pembuatan rorak kata saluran buntu ini air tidak boleh tergenang terlalu lama atau berhari-hari karena dapat menyebabkan terganggunya pernapasan akan tanaman dan berkembangnya berbagai penyakit pada akar.
Yang berikut yaitu lubang penampung air. Bibit yang baru dipindahkan dari polybag ke kebun seharusnya dihindari dari kekurangan air. Sistem ini merupakan lubang kecil untuk menampung air sehingga kelembaban air di mana lubang dan sekitar akar tanaman tetap tinggi. Yang berikut yaitu embung. Embung adalah kolam buatan sebagai penampung air hujan dan aliran permukaan. Embung sebaiknya dibuat pada suatu cekungan di mana daerah aliran sungai atau sumber daya alam mikro. Selama musim hujan, embung akan terisi oleh air aliran permukaan. Nah, embung ini cocok dibuat pada tanah yang cukup tinggi kadar liatnya supaya penahan air tidak terlalu besar. Pada tanah yang perespan airnya tinggi sehingga tanah berpasir air kan banyak hilang, kecuali bila dinding dasar embung dilapisi plastik atau aspal. Yang berikut yaitu bendungan kecil atau check dam. Check dam adalah bendungan pada sungai kecil yang hanya diisi aliran air selama musim hujan, sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan. Aliran air atau sedimen dari sungai kecil tersebut berkumpul di dalam check dam, sehingga pada musim hujan permukaan air menjadi lebih tinggi dan memudahkan pengalirannya ke lahan pertanian di sekitarnya. Yang berikut yaitu panen air hujan dari atap rumah. Nah, air hujan dari atap rumah ini dapat ditampung di dalam bak atau tangki untuk dimanfaatkan selama musim kemarau untuk mencuci, mandi, dan menyiram tanaman. Untuk minum sebaliknya digunakan air dari mata air karena pada awal musim hujan, air hujan mengandung debu yang cukup tinggi. Nah, antisipasi penanggulangan kekeringan dapat dilakukan melalui 2 tahap strategi, yaitu perencana jangka pendek dan perencana jangka panjang. Jangka pendek itu contohnya penetapan prioritas pemanfaatan air sesuai dengan perkiraan kekeringan. Yang berikut yaitu penyusunan rencana tata tanaman sesuai dengan perkiraan kekeringan. Yang berikut perbaiki sarana dan prasarana pengairan, penyuluhan atau sosialisasi kemungkinan terjadinya kekeringan dan dampaknya. Yang berikut yaitu penyiapan lapangan kerja sementara atau padat karya untuk mengeringkan dampak. Yang kedua yaitu perencanaan jangka panjang meliputi antara lain yang pertama yaitu pelaksanaan reboisasi atau konversi untuk meningkatkan rentisitas dan tangkapan di hulu. Yang berikut yaitu pembangunan prasarana pengairan. Yang berikut yaitu pengelolaan rentasi ilmiah dan wilayah sungai. Yang berikut yaitu penggunaan air secara hemat. Yang berikut yaitu pencipta alat sinitas hemat air. Yang berikut yaitu pembangunan prasarana daur ulang air. Yang ketiga yaitu saat terjadinya bencana. Sasaran penanggulangan kekeringan ditujukan pada kesediaan air dan dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan untuk penanggulangan kekurangan di mana melalui pembuatan sumur petak atau sumur bor untuk memperoleh air. Nah, persediaan air minum dengan mobil tangki, penyemayan hujan buatan di daerah tangkap hujan, penyediaan pompa air, pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat. Dampak solusinya yaitu penyelesaian konflik untuk penggunaan air, pengalisasi program padat karya di daerah yang mengalami kekeringan. Nah, maka dari itu saya menyimpulkan bahwa kekeringan itu merupakan suatu peristiwa atau serangkai peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam, tetapi aktivitas alam ini sangat mengganggu dan merugikan aspek seperti aspek fisik dan aspek non-fisik. Itu menyangkut dengan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Nah, kerugian fisik yang ditimbulkan misalnya terutama rusaknya tanaman petani yang mengakibatkan gagal panen dan kelaparan. Selain itu, kerugian fisik selalu mengarah pada manusia karena kekeringan menyebabkan kurangnya air bersih yang memaksa orang untuk mengkonsumsi yang tidak sehat. Nah, bahkan banyak hewan
tanaman manusia mati karena kurangnya air yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kerugian non fisik yaitu terjadinya kerugian terhadap pemasukan negara dan ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana kekeringan sebelum terjadi dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi di masyarakat akan bahaya kekeringan yang terjadi apabila masyarakat menggunakan air berlebihan di luar batas. Sekian dari presentasi saya. Selamat sore.